Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Memaksa Mitra Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu desain penelitian dalam lingkup pembelajaran metodologi pendidikan. Desain penelitian adalah rancangan prosedur untuk memproses informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Ada banyak jenis desain penelitian yang sering digunakan dalam dunia pendidikan. Setiap ahli memiliki pandangan sendiri-sendiri. Desain penelitian mencakup seluruh proses tahapan penelitian, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Hingga dapat dikatakan desain penelitian meliputi proses. Yang pertama, identifikasi dan pemilihan masalah penelitian. Kedua, memilih rangka konseptual. Ketiga, memformalisasikan masalah penelitian dan membuat hipotesis. 4. Membangun penyelidikan dan percobaan. 5. Memilih serta memberi definisi terhadap pengukuran variabel-variabel. 6. Memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan. Ketujuh, menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data. Kedelapan, membuat coding serta mengadakan editing dan processing data. Kesembilan, menganalisis data dan memilih prosedur statistik. Dan yang terakhir 10, pelaporan hasil penelitian. Adapun manfaat desain penelitian antara lain yang pertama, 1. Sebagai blueprint penelitian atau rangka operasional penelitian. Kedua, menegaskan intensitas atau kedalaman dan ekstensitas atau keluasan penelitian. Ketiga, memperkirakan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dan merancang alternatif penanganannya. Keempat, mengetahui keterbatasan atau kelemahan hasil penelitian. Desain penelitian sering juga disebut metode penelitian oleh kalangan awan. Namun, sebenarnya metode penelitian dan desain penelitian adalah dua hal yang berbeda. Meski saling terkait erat, desain penelitian adalah rancangan atau rancangan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan metode penelitian adalah strategi untuk mengimplementasikan rancangan tersebut. Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan data, menganalisa data, sedangkan desain penelitian yang bagus akan memastikan data yang diperoleh benar-benar membantu penelitian menjawab pertanyaan penelitian secara efektif. Adapun klasifikasi berdasarkan waktu. Yang pertama, cross-sectional adalah penelitian yang dilakukan dalam suatu waktu tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang lain untuk diperbandingkan. Kedua, longitudinal adalah penelitian yang dilakukan antara waktu, dengan demikian minimal terdapat 2 kali penelitian dengan topik atau gejala yang sama, tetapi dilakukan dalam waktu berbeda. Penelitian ini berupaya membandingkan hasil pada setiap waktu dengan harapan untuk melihat adanya proses perubahan. Yang ketiga, time series atau deretan waktu adalah penelitian terhadap kumpulan kejadian-kejadian pada beberapa runtun waktu yang dirangkum menjadi suatu deretan waktu, sehingga menghasilkan data yang dapat dilihat dari periode ke periode. Klasifikasi berdasarkan analisis data dalam kegiatan penelitian ada dua sisi yang seringkali menjadi bahan perdebatan, yaitu yang menyangkut masalah metode analisis yang lazim digunakan, yakni metode klasifikasi dan metode kuantitatif. Pada hakikatnya, kedua metode tersebut tidak dapat dipisahkan secara tegas, karena kedua metode tersebut sering pula saling melengkapi. Namun demikian, penelitian kuantitatif biasanya mengandalkan kekuatan analisanya yang merupakan pengujian data secara statik, sedangkan penelitian kuantitatif mengandalkan analisis yang mendalam. Masyad kuantitatif berdasarkan pada pendekatan positivitas atau positivistik,
Sedangkan masyad kuantitatif menggunakan pendekatan naturalistik. Penelitian kuantitatif bercorak deduktif atau umum ke khusus, sementara kualitatif bercorak induktif khusus ke umum. Perbedaan pendekatan dan corak ini pula lah yang melahirkan perbedaan besar dua masyad ini dalam hal metode. Mungkin ini sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.